Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Destri di acara Ngobrol Sehat di channel Al Husnaini TV YouTube channel. Sebelum menyaksikan acara Ngobrol Sehat kita, jangan lupa subscribe, share, dan like. Oke, hari ini kita ketemu dengan salah satu dokter mata hits di Jawa Timur ya. Karena dokter ini prakteknya itu keliling Jawa Timur di Nganjuk, Sidoarjo, dan di mana lagi dok? Mojosari itu di Lima. Ini namanya, yuk kita kenalan dulu ya. Dokter, namanya Dokter Sekar nih. Dokter, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Oh iya, sehat ya dok ya? Sehat. Iya, masih rutin praktek ini Iya, tengah-tengah alhamdulillah pandemi? Ya oke. Dokter, nanti apa ini tema yang akan kita bahas di sini dok? Hari ini kita akan membahas tentang computer vision syndrome. Wow, computer vision syndrome. Apa itu? Computer vision syndrome itu dok? Computer vision syndrome itu dikenal juga sebagai digital eye strain, yaitu kelelahan pada mata, kata lainnya. Ini merupakan kelainan gangguan pada mata atau penglihatan akibat melihat jarak dekat ya, selama atau berhubungan dengan penggunaan komputer atau alat digital lainnya seperti smartphone atau tablet atau e-book reader. Nah, computer vision syndrome ini dapat terjadi pada 90% pengguna komputer. Gitu ya. Kenapa dok ini kok jadi sangat menariknya untuk kita bahas? Ya karena di era sekarang ini kita nggak bisa terhindar dari gadget ya, era-era digital. Apalagi di tengah pandemi seperti ini banyak sekali aktivitas yang dilakukan lewat digital. Oh iya. Terutama pada anak-anak ya, dari yang sekolahnya dengan menggunakan laptop atau smartphone lainnya. Ya betul. Bisa dilanjutkan dok penjelasannya tadi dok? Oke, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa digital eye strain ini merupakan gangguan pada mata dan penglihatan yang berkaitan dengan penglihatan dekat selama atau berhubungan dengan penggunaan komputer atau layar digital lainnya. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi kenapa kok orang mengalami gejala computer vision syndrome? Salah satunya melihat komputer atau digital itu membuat mata bekerja lebih keras. Kenapa? Karena tulisan pada layar itu berbeda dengan tulisan cetak. Di mana tulisan pada layar itu dari segi ketebalan, terus batas dari tulisan, maksudnya tulisannya itu terlihat lebih samar dibandingkan dengan yang dicetak. Sehingga mata akan lebih fokus dan bekerja lebih keras. Pada saat penggunaan alat-alat digital, kita itu cenderung berkurang refleks berkedipnya, sehingga itu menimbulkan mata lelah. Jadi meskipun kelihatannya itu di layar itu lebih terang, ternyata dari segi fokus tulisannya itu berbeda dari tulisan yang tercetak. Lalu gangguan penglihatan yang tidak terkoreksi. Nah, untuk pengguna-pengguna komputer atau tablet atau lainnya, sebaiknya kalau ada gangguan refraksi atau mungkin ada keluhan kabur sebelumnya itu harus dikoreksi. Jadi tetap menggunakan kacamata koreksinya pada saat bekerja di depan komputer. Pengaturan ketajaman, kontras, dan adanya pantulan sinar pada layar. Untuk pemakaian, durasi itu juga mempengaruhi. Kalau penggunaan yang terlalu lama, yang melebihi kemampuan individu tersebut untuk bekerja secara nyaman di depan komputer, pasti akan menimbulkan keluhan mata lelah. Kapan itu risiko terjadinya? Biasanya kalau menggunakan komputer lebih dari 2 jam atau lebih, itu sudah mulai timbul keluhan mata lelah. Itu baik dewasa maupun anak-anak sama. Kalau untuk anak-anak dianjurkan kurang dari itu. Justru lebih kurang, lebih sedikit ya. Lalu pengaturan jarak dan postur tubuh. Tadi dok dikatakan
kalau ada gangguan penglihatan sebaiknya dikoreksi dulu. Itu sampai ada nggak sih dok patokannya, batasannya kalau kita kabur, pandangan mata kabur dalam waktu berapa lama itu kemungkinan sudah masuk ke yang harus pakai kacamata, atau kabur sehari aja sudah harus kontrak? Untuk kegiatan sehari-hari ya, kalau misalkan terganggu atau mungkin ketika membaca sudah mulai ada keluhan, sebaiknya diperiksakan. Karena kelainan refraksi sekecil apapun sebaiknya tetap dikoreksi. Oke, ya. Lanjut dok. Untuk penggunaan layar pada anak, rekomendasi dari WHO, pada usia anak 1 tahun atau sebelum 1 tahun tidak disarankan untuk menggunakan layar. Penggunaan tablet atau dan lain sebagainya itu tidak disarankan. Kurang dari 1 tahun ya? Ya, untuk usia di atasnya itu diperbolehkan dengan waktu yang sangat terbatas. Nah, menurut American Academy of Pediatrics, untuk anak-anak usia 18 hingga 24 bulan itu juga tidak disarankan kecuali untuk misalkan video call dengan orang tuanya. Sedangkan pada anak-anak usia 2 sampai 5 tahun diperbolehkan 1 jam per hari. Dan itu pun difokuskan pada media yang sifatnya edukasi. Oke, dari konten yang ditonton itu juga harus diperhatikan juga ya dok ya. Ya. Kemudian dok, apa sih dampak penggunaan layar pada anak? Untuk penggunaan layar ataupun sebenarnya ini tidak hanya pada layar ya, untuk aktivitas yang dia sifatnya melihat dekat atau misalkan melihat buku lah, untuk yang waktu yang lama memang dia bisa memicu rabun jauh atau miopia, sehingga untuk pada usia anak-anak lebih disarankan untuk memperbanyak aktivitas yang sifatnya dia di luar ruangan dibandingkan untuk aktivitas yang indoor. Jadi kutu buku semasa anak itu juga iya juga bisa memicu terjadinya miopia. Ya. Terus yang kedua, timbul mata lelah. Dan yang ketiga bisa menimbulkan gangguan tidur, sehingga disarankan tidak menggunakan gadget 1 jam misalkan sebelum tidur, sebaiknya dihentikan penggunaan gadget. Wah ya, ini buat orang tua di rumah yang sekarang kan trennya kalau mau nidurin anak gitu kita liatin lagu-lagu, video-video dari gadget. Nah ini harap diperhatikan, jangan diulang lagi. Ya oke. Dok, kemudian dok, dari imbas dari kita melihat layar maupun gadget terlalu lama, itu kan pasti ada dampaknya ya ke kesehatan mata kita dok. Nah apa sih gejala-gejala tersering yang dirasakan? Gejala untuk computer vision syndrome sendiri ini ada banyak ya. Matanya terasa lelah, terasa panas, ada rasa kering, mata terasa kering, atau gatal. Oh, gatal itu juga salah satunya. Ya? Pandangan terasa kabur, dapat juga mungkin terasanya double. Untuk keluhan-keluhan di otot-otot bisa menimbulkan keluhan nyeri atau kekakuan pada daerah leher, pundak. Tuh. Gitu ya dok ya. Oke, jadi kalau sudah ada gejala seperti itu, sebaiknya apa yang dilakukan? Ya dok? Kalau udah timbul gejala seperti itu, sebaiknya itu udah warning ya, kita harus istirahat. Oh, itu tidak alarmnya boleh. Ya dok ya. Gimana dok, selain istirahat apalagi dok pencegahan yang wajib dilakukan? Untuk pencegahan sebaiknya kalau untuk penggunaan di depan komputer itu kita harus set dulu misalkan jarak untuk jarak bacanya yang sesuai dengan postur tubuh juga yang sesuai. Terus pengaturan pada layar, misalnya pengaturan pencahayaannya, kontrasnya, terus kita juga harus hindari agar layar itu tidak terlalu tampak silau. Dari segi individunya yang menggunakan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa koreksi tajam penglihatan, kalau ada minus atau gangguan penglihatan yang refraktif lainnya sebaiknya itu tetap terkoreksi gitu. Jadi pencahayaan dalam hal ini penting ya dok? Iya, pencahayaan baik dari pencahayaan sekitar ataupun pencahayaan dari komputernya.
Sebaiknya gimana itu dok, pencahayaan komputer itu jadi nggak terlalu terang? Iya, jadi pencahayaannya itu disesuaikan dengan pencahayaan dari lingkungan sekitar. Kalau memang lingkungan sekitarnya redup, sebaiknya disesuaikan. Memang idealnya sih kalau cahayanya itu memang tidak terlalu terang. Oke, ya. Agar tidak menyilaukan. Ya, terus tadi dikatakan kita harus atur juga jarak pandang ya. Yang bagus berapa senti dok? Untuk jarak dari laptop dengan kita sebaiknya jaraknya antara 20 hingga 28 inch atau kira-kira ya 50 70 gitu ya, 70 atau sejauh jarak ini lengan bawah kita. Terus untuk posisi dari laptop sendiri kita atur, jadi dia agak dimiringkan ke belakang sejauh 10 hingga 20 derajat. Jadi sehingga laptop nggak tegak gini ya. Lalu bagian tengah dari layar, jadi ketika kita membaca itu jaraknya 4 hingga 5 inch dari sumbu mata kita, jadi dari seluruh mata kita. Jadi ketika kita melihat ke layar, posisi mata itu agak melirik ke bawah. Oke, jadi bukan kita yang menunduk, tapi mata agak kita yang melirik ke bawah. Oke, ya menarik sekali nih perbincangan kita. Lalu pasti ada pencegahan dan kemudian kita juga perlu memperhatikan tips-tips nih dok. Ada nggak dok tips-tips yang perlu dibagi kepada pemirsa semuanya untuk mencegah gangguan yang lebih lanjut pada mata saat menggunakan gadget? Oke, tipsnya pertama pada saat kita menggunakan gadget kan kita cenderung fokus sehingga kita tanpa kita sadari itu refleks berkedip kita berkurang. Normalnya kita berkedip itu 14 atau 15 kali dalam 1 menit. Sedangkan pada saat kita fokus di depan komputer, refleks berkedip kita itu berkurang separohnya, kira-kira hanya 5 sampai 7 kali. Sehingga sebaiknya kita harus mengingatkan diri kita sendiri ya untuk berkedip sesering mungkin. Ya. Untuk fungsinya berkedip itu apa? Kedip itu kan mekanismenya mata ya untuk menjaga kelembapan dari permukaan, sehingga dengan berkedip itu mengurangi sensasi mata kering. Terus yang kedua, apabila diperlukan kita bisa memberikan tetes mata penyegar. Kapan itu dok tanda-tanda kita butuh tetes mata penyegar? Ketika sudah mulai timbul keluhan itu, apabila dirasa perlu bisa diberikan tetes mata. Sehari bisa 4 kali sehari. Tetes mata ini dok mungkin bisa sebut merek nggak dok? Sebaiknya tidak menyebut merek ya. Nggak menyebut merek ya. Tapi apa itu dok komposisinya itu yang dia dikatakan cairan pelembab aja, bukan yang obat gitu? Oke, ya seperti kayak ada kandungan dekstrannya atau metil selulosa seperti itu. Oke, ya. Lalu dok, tips berikutnya? Untuk tips yang berikutnya, ini ikuti aturan 20-20-20. Apa itu 20-20-20? Itu masa untuk istirahat kita. Setiap 20 menit kita melihat gadget, dilakukan istirahat selama 20 detik dengan cara melihat objek yang sejauh 20 inch atau kurang lebih 6 meter. Dan sebaiknya juga setiap kita melakukan aktivitas di depan komputer, misalkan kita aktivitasnya lama nih, setiap 2 jam usahakan untuk istirahat kurang lebih 15 menit. Jadi untuk memberikan waktu mata kita untuk bisa rileks. Ya dok ya, jadi triple 20 ini tipsnya 20. Ya oke. Lalu dari tingkat kontras, kan kita ngatur dari segi pencahayaannya laptop ya. Tadi kita atur apabila kita memakai laptop sebaiknya tingkat kecerahannya diatur sesuai dengan kecerahan dari lingkungan yang sekitarnya. Kalau kita menggunakan misalkan lampu meja, sebaiknya pakai yang
cahayanya redup dan fokusnya juga tidak diarahkan ke layar atau ke mata kita, karena itu kan akan menimbulkan rasa silau yang akan memperberat. Sebaiknya ya di area yang misalkan keyboard atau daerah meja. Lalu jadi nggak ngadep layar gitu enggak ya? Iya, jangan dari posisi belakang kita karena nanti kan akan memantul itu sinarnya. Terus kalau misalkan nih kita kerja di dekat misalkan area dekat jendela, sebaiknya jendelanya juga dikasih ini ya kayak penghalang gitu agar sinarnya juga tidak terlalu terang, dan posisinya sih sebaiknya kita berada di samping dari jendela tersebut. Samping jendela. Iya. Oke. Nah ini penting sekali ya hal yang simpel tapi penting ya dok ya Iya. untuk diperhatikan. Ya, Mungkin ada tambahan dok untuk tipsnya dok? Tambahan tadi tentang yang pengaturan dari laptopnya sendiri ya, dari tingkat cahaya, terus kontras itu juga sebaiknya diatur sehingga kontrasnya itu sesuai, jangan blur. Lalu font kalau bisa kita pilih tulisan yang memang besar. Lalu kalau kita misalkan kita mau memasukkan data nih, kan kita pakai kayak dokumen gitu ya, sebaiknya digunakan dokumen holder agar kita ketika memindahkan data itu dari misalkan kertas ke komputer, kita tidak perlu merubah posisi dari kepala, jadi cukup merubah fokus mata kita aja. Penggunaan filter itu juga perlu untuk mengurangi sinar radiasi atau filter blue ke mata. Filter itu bisa untuk filter komputernya atau mungkin filter dari kacamata baca kita. Oh, ada ya kacamata komputer ya dok ya? Iya, kacamata komputer tuh ada. Jadi kacamata memang yang dia khusus untuk membaca di depan komputer, khususnya pada orang-orang yang memang usianya sudah 40, di mana dia kemampuan memang otot-ototnya sudah menurun. Biasanya kan pakai kacamata tambahan ya. Itu ukurannya disesuaikan juga dengan ukuran baca di depan komputer. Oh, gitu. Jadi nanti pesannya di optik tempat beli ini ya, di kacamata. Iya, ya? sebaiknya dicoba kan memang diperiksakan lah ya untuk ukuran kacamata khusus membacanya di depan komputer. Oke, ya. Kalau untuk anak gimana dok tipsnya? Kalau untuk anak sih sebenarnya ya sama ya. Pada intinya kita itu harus istirahat. Nah, kalau anak ini kan memang susah ya. Jadi orang tua yang harus ngatur mengingatkan anaknya untuk istirahat. Jadi mengingatkan dia untuk sering berkedip, terus mengingatkan dia untuk menerapkan aturan 20-20-20. Jadi kalau misalkan kita anak itu mungkin baca buku atau apapun, itu kalau bisa dikasih penanda kapan dia perlu istirahat, atau kalau misalkan dia lagi main game nih asik, ini kita harus ngingetin pokoknya begitu udah finish game over itu harus istirahat dulu, jadi biar nggak terus menerus. Oke, menarik sekali ya. Jadi selama pandemi ini dok banyak ya kasus yang datang ke dokter mata itu. Iya, kebanyakan keluhan mata lelah ya, berair matanya, terus ya kok di depan komputer lama itu kabur. Kalau ini masih seputar mata dok, tapi agak keluar dikit dari computer vision syndrome ya. Untuk orang-orang dengan mata minus ataupun plus itu sebaiknya kita kontrol ke dokter mata itu berapa kali dalam setahun dok? Sebaiknya Lakukan evaluasi 1 tahun, atau mungkin kalau untuk yang mata plus yang untuk orang usia 40 tahun ke atas ya itu kan dia itu cenderungnya bertambah ya sekitar 2 tahun atau 3 tahun, sebaiknya rutin untuk pengecekan kacamatanya. Setahun 2 kali gitu dok? 1 tahun untuk orang dewasa 1 tahun sekali cukup, tapi untuk usia anak-anak sebaiknya tiap 6 bulan sekali. 6 bulan, oke. Untuk konsumsi makanan sendiri dok, ada tips nggak dok selama masa pandemi ini? Kalau untuk konsumsi makanan khusus misalkan untuk mengurangi gejala mata lelah atau mungkin mengurangi minus, itu sebenarnya tidak berhubungan ya, tidak ada makanan khusus. Cuma di sini wortel gitu dok? Fungsinya mungkin lebih ditekankan kayak vitamin A ya. Ya memang vitamin A itu dia mempunyai manfaat di mata, di sel-sel
saraf mata, sel-sel permukaan dari bola mata dia memiliki manfaat, tetapi tidak untuk misalkan mengurangi minus gitu, karena kan minus atau plus itu disebabkan karena anatomi dari bola mata. Untuk terapinya sendiri ya dengan koreksi kacamata yang sesuai. Kalau untuk pemeriksaan mata kabur gitu dok, di optik boleh nggak dok? Aman nggak? Kalau keluhannya hanya murni refraksi, ketika dia dikoreksi dengan kacamata itu sudah merasa enak, tidak ada keluhan lainnya, ya sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini dia keluhannya kabur, dikoreksi dengan kacamata tidak bisa optimal, tidak bisa optimal, kok masih terasa kabur. Nanya sebaiknya sih tetap memeriksakan diri ke dokter ya, barangkali ada kelainan lain yang menyertai atau mungkin itu menjadi penyebab kaburnya sehingga kan bisa dideteksi. Oke, jadi deteksi dini ke dokter spesialis mata tetap harus dilakukan ya. Boleh periksa ke optik kalau hanya untuk sekedar cek kacamata, memang kelainannya murni dia butuh kacamata aja. Oke, ya. Bagaimana dengan minum dok? Minum sehari berapa liter gitu? Apakah ada dampak positif pada mata kita, misalnya ke kelembapan mata? Kalau untuk berapa liter atau itu nggak ada pengaruhnya sih. Nggak ada ya dok ya. Oke. Tadi kan sempat disinggung kalau salah satu gejala computer vision syndrome itu adalah mata gatal ya dok ya. Boleh nggak mata gatal itu kita kucek-kucek gitu dok? Sebaiknya tidak dikucek ya, karena nanti akan menimbulkan trauma pada permukaan mata. Kalau memang penyebabnya karena dia mata lelah, karena penggunaan lama di depan komputer, ya kita gunakan tips-tips yang tadi. Yang triple 20 tadi ya dok ya. Kalau memang diperlukan ya kita bisa beri tetes air mata untuk penyegar. Oke, ya jadi menggaruk-garuk mata kita itu bisa menimbulkan perlukaan pada selaput di mata gitu ya dok ya. Oke, bagaimana dok dengan mata silinder misalnya? Untuk menguranginya bisa nggak sih dok selain dengan kacamata? Mata silinder itu kalau misalkan yang dimaksud adalah mengurangi dengan menggunakan makanan tertentu atau mungkin obat-obatan, itu tidak bisa ya. Kalau alternatif lain selain menggunakan kacamata, misalkan orang nggak nyaman pakai kacamata, lalu misalkan pakai kacamata, mungkin alternatifnya bisa dengan menggunakan lensa kontak. Atau kalau lensa kontak itu kan perawatannya agak susah ya, alternatif lainnya mungkin dengan lasik. Jadi ya operasi ya dok ya. Untuk lasik sendiri minimal usia berapa dok yang untuk lasik sendiri itu kita tunggu sampai refraksi atau pengukuran kacamata itu stabil, kira-kira umur 18 tahun. Stabil artinya nggak ada nambah selama berapa bulan gitu dok? Nggak ada. Oke ya. Oke dok. Ya, sangat menarik sekali perbincangan kita dengan Dr. Sekar, spesialis mata tentang computer vision syndrome. Semoga ngobrol sehat kali ini berfaedah untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih banyak dokter. Sama-sama, semoga ini bermanfaat. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.